biar aliran kali Malang ya. Kali Malangnya nanti di depan Met Mallnya itu saya bikin jembatan melengkung. Kali Malangnya kemudian saya gali. Kemudian setiap malam minggu ada kapal lewat di situ yang isinya ada tempat makan dan liburan anak-anak Bekasi. Sehingga nggak usah jauh kemana-mana. Sungai yang mengalir indah itu harus menjadi laksana sungai yang mengalir di tengah surga yang engkau idamkan. Itu hati-hati ke depan. Lurah harus cek. Kalau ngawinin orang dicek di mana rumahnya, di mana keluarganya, diperiksa kesehatannya, masuk ke lab diperiksa darahnya untuk apa? Dia sehat atau enggak, berpenyakit atau enggak. Nanti dokternya ngomong calon suamimu HIV. Ini terjadi begini. Kenapa orang Indonesia biasanya? Orang Indonesia, pejabat Indonesia baru ribut kalau ada bencana. Sebelum ada bencana diam 1000 bahasa, tidak pernah punya perencanaan yang baik. Yang dibutuhkan bangsa ini orang pinter bukan. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah orang bijak yang pok pek prak, pok omongkeun, pek pikirkeun, prak laksanakeun. Itu namanya pemimpin. Untuk itu apa? Jadilah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Karena melayani, dia bersikap menjadi pelayan. Lihat orang lagi lewat diseberangin, lihat nenek-nenek bawa tongkat cari beras disamperin, lihat anak-anak jualan ditanya dikasih supporting. Itulah pemimpin. Lihat isi kata itu berasal dari rasa. Rasa berasal dari cinta. Makanya hidup disatukan dengan cinta yang membuat hidup kita bahagia. Betul nggak? Kalau hidup dengan cinta, makan sama goreng ayam enak banget. Tapi kalau hidup tanpa cinta sama garam aja asin banget. Makanya hidup harus dengan cinta agar makan bergizi dan berprotein. Malam ini saya ketemu sama orang kota Bekasi. Ciri-ciri kota itu apa sih? 1, jalannya macet. 2, rumahnya sempit-sempit. 3, jalan gangnya kecil-kecil. 4, yang dagangnya tidak pernah berhenti. 5, sampahnya di mana-mana. 7, rumah tanpa jendela. 8, AC nggak kebeli, akhirnya pakai kipas yang sudah copot. 9, penyakit datang. 10, uang tidak punya. Stres deh tinggal di kota. Kasihan Narisia. Bener nggak? Kalau kota seperti itu, untuk apa tinggal di kota? Mending tinggal di desa. Rumah di pinggir sungai, air mengalir jernih. Di belakang rumah ada sawah, di samping ada kebun, di depan ada kolam. Hidup damai, lahirnya menyanyi, batinnya berkata cinta dalam setiap waktu. Bangun tidur angin berhembus, jalan kaki terus ke sawah, lihat hamparan hijau. Kalian teh ngapain sih tinggal di kota kalau hidupnya sengsara? Tapi lebihnya orang kota kalau lebaran pulang ke desa merasa diri paling gagah dan paling kaya. Bener nggak? Kalau lebaran biarin mobil ngerental. Bener nggak? Biarin uang dikumpul-kumpul. Pokoknya setahun puasa, sehari lebaran, pulang lebaran, stres lagi. Bener gak? Di kota Bekasi ada apa? Ada gunung piramida. Piramidanya seperti stupa. Kalau Firaun berhasil membangun piramida yang terindah di dunia, tapi kalau orang Jakarta membangun piramida terbuat dari sampah menggunung. Bener gak? Padahal yang pinternya banyak, profesor doktornya banyak, yang tukang ngomongnya tidak pernah berhenti. Ahli tata kota, ahli persampahan, ahli lingkungan, ahlinya serba banyak. Semuanya hanya ahli bicara, tidak ahli bekerja. Main bola yang pengamat lebih pinter daripada pemain.
Politik yang pengamat lebih pinter daripada politisi yang sebenarnya. Jadi yang dibutuhkan bangsa ini orang pinter bukan. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah orang bijak yang pok, pek, prak. Pok omongkeun, pek pikirkeun, prak laksanakeun. Itu namanya pemimpin. Benar? Ayo, kotanya mau ditata nggak? Ke depan tidak boleh lagi ada sampah berserakan. Kita bangun pabrik pengelolaan sampah, pembangkit listrik tenaga sampah, sehingga sampah nanti menjadi berkah. Pabriknya butuh sampah, anak-anak sekolah suruh ngumpulin sampah, pergi ke sekolah bawa sampah, kumpulin di sekolahnya, di kilo bayar pakai telur. Keren nggak? Di ganggang diberiin tempat penampungan sampah, ada petugasnya, datang sampah kilo bayar paket telur, datang sampah kilo bayar paket telur. Setiap hari anak-anak akan mengumpulkan sampah karena dia akan mendapatkan telur. Keren nggak? Keren nggak? Satu. Dua, nggak boleh lagi ada aliran air yang tersendat, semuanya harus mengalir karena fungsi negara adalah mengatur. Karena fungsi negara mengatur, fungsi pemerintah adalah membuat aturan dan melaksanakan aturan. Untuk itu apa? Jadilah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Karena melayani, dia bersikap menjadi pelayan. Lihat orang lagi lewat diseberangin, lihat nenek-nenek bawa tongkat cari beras disamperin, lihat anak-anak jualan ditanya dikasih supporting. Itulah pemimpin. Lihat jantan cantik ditanya, sejak kapan kamu bercerai? Akankah ada harapan untuk menikah lagi? Di aku ada stoknya banyak, silahkan pilih. Mau merek apa, mau penghasilan berapa, banyak stoknya. Tugas pemimpin itu janda tua kita santunin, janda muda kita kawinin. Oke? Pemimpin itu kadang harus menjadi hakim, dia bersikap mengadili dan tegas. Pemimpin itu kadang menjadi bapak, dia menyayangi. Pemimpin itu kadang menjadi suami, maka dia memberi. Itulah pemimpin. Nah, karena itu hari ini kita bersama kumpul. Kang Deddy menyapa. Apakah Kang Deddy menyapa ketika mau pemilihan gubernur? Tidak. Dari dulu sampai hari ini aku tidak pernah berhenti untuk menyapamu dalam setiap doa. Biarkan ku isi hari-hari kesendirianku dengan pertapaanku, dengan cinta yang ku tebar pada sesama. Semoga 7 terpidana bebas di Mahkamah Agung. Pengacaranya ada di belakang, pengacaranya Peggy. Bener gak? Itu pemimpin. Jadi negeri ini kehilangan apa? Jawa Barat ini kehilangan apa? Kehilangan pejabat. Banyak pejabat. Lurah pejabat, seklur pejabat, kasih pejabat, camat pejabat, sekmat pejabat, wali kota pejabat, wakil wali kota pejabat, kepala dinas pejabat, sekretaris kota pejabat. Negeri ini diisi oleh pejabat, tapi negara, rakyat tidak membutuhkan pejabat, rakyat membutuhkan pelayan. Siapa yang ingin dilayani? Yang sakit di rumah dikirim ambulan pakai sistem aplikasi. Supir ambulannya turun, bawa perawat, terus nanya, ibu sakit apa? Sakit jantung. Ibu mau dikirim kemana? Ke makam apa ke rumah sakit? Saya pengen dikirim ke rumah sakit. Mangga ibu, silahkan naik mobil. Ini belangkarnya saya siapin. Bismillah ya bu, yuk naik, ini oksigennya. Ngiung ngiung, mobil lewat, jalan bersih. Masuk rumah sakit, kemudian datang petugas. Ibu mangga, kita diagnosa dulu. Penyakit ibu apa? Ternyata jantung ibu tidak normal. Ini bahaya. Ibu apa sih penyebabnya? Diperiksa, tekanan darahnya rada lumayan tinggi.
turun naik. Ini masalahnya apa? Gak tidur dok, udah 3 hari. Masalahnya apa? Suami kawin lagi. Kalau penyakit itu Bu, gampang, ibu nggak usah pikirin. Ibu sakit hati sama laki-laki, laki-laki banyak yang menanti ibu. Jangan pernah kau pikirkan. Jangan pernah engkau memikirkan orang yang sudah tidak mencintaimu, karena engkau sudah menyiksa dirimu sendiri. Benar enggak? Ya kalau orang sudah tidak mencintai kita, apakah kita harus memaksa dia untuk mencintai kita? Tidak. Cinta itu sesuatu yang alamiah, sesuatu anugerah, tidak bisa dipaksa-paksa. Jangan pernah engkau memaksa orang lain untuk mencintaimu, rugi dirimu. Aduh, jadilah manusia merdeka dalam hidup ini. Untuk itu agar kaum wanita tidak tersiksa oleh cintanya, bagaimana? Wanita harus tumbuh mandiri, nggak boleh terlalu tergantung pada suami. Anaknya sejak kecil dididik bikin nasi goreng, dididik bikin masukin sok atuh calik, silahkan duduk. Oh duduk, yuk duduk yuk. Ayo kan semuanya pengen punya kedudukan. Ayo duduk. Sok duduk, calik, gelis, bager, memang. Ayo pamajikan batur aja. Kabogo batur di aing mah teu boga-boga teu ka ayeuna. Duit boga, banda aya, ngan awewe unu daekeun. Kieu-kieu teuing hirup aing mah, daripada hirup kieu-kieu teuing hayang gancang jadi gubernur. Supaya apa Kang Didi jadi gubernur? Biar saya bisa membagi janda tua sebanyak-banyaknya anggaran. Ayo duduk. Biar saya bisa menata kota Bekasi bersama wali kota nanti terpilih agar lebih indah lagi. Biar tidak ada lagi jalan yang renjul, semuanya jalan harus mulus. Biar rumah rakyat miskin bagus-bagus. Biar pejabatnya pada becus. Biar aliran kali Malang ya, Kali Malangnya nanti di depan Met Mallnya itu saya bikin jembatan melengkung. Kali Malangnya kemudian saya gali. Kemudian setiap malam minggu ada kapal lewat di situ yang isinya ada tempat makan dan liburan anak-anak Bekasi. Sehingga nggak usah jauh kemana-mana. Sungai yang mengalir indah itu harus menjadi laksana sungai yang mengalir di tengah surga yang engkau idamkan. Penuh cinta, Inilah kalau orang lagi kasmaran. Yang berikutnya apalagi, saya ingin anak-anak sekolah nggak lagi dibatasi oleh zonasi. Nggak mau, negara nggak boleh berbuat kezaliman pada rakyatnya, nggak boleh. Kenapa? Rakyat pengen sekolah udah di kelas dikeluarin lagi gara-gara kurang 7 langkah. Mending kalau adil yang jalan belakang juga ada. Jadi bagaimana konsepnya Kang Deddy? Lu mikir nggak usah lama-lama, lu mikir, kelamaan mikir, keburu hamil duluan. Bagaimana? Ya sudah, ruang kelas SD, ruang kelas SMP, dan ruang kelas SMA harus banyak, harus sama. Tugas pemerintah jangan terus jalan-jalan keluar kota, jangan studi banding terus, jangan kunjungan ke luar negeri terus. Jangan ngabisin anggaran untuk makan minum terus. Itu duit belanjain, bangunin anak-anak kamu sekolah yang baik. Karena tugas negara menyiapkan sekolah bagi rakyatnya. Ini negara sudah lama merdekanya bro, urusan sekolah SM nggak kelar-kelar. Lu mikir dong bro, mikir. Setuju nggak? Terus kedua, kalau gratis ya ngomong gratis, jangan gratis pas kenaikan kelas rapotnya ditahan. Lu gimana? Ijazahnya ditahan, gratis ya gratisin. Kalau rakyat menyumbang ya dipersilahkan, tapi yang nggak mampu ya jangan dipaksa. Itu negara namanya. Tapi orang tua juga harus sadar, jangan bilang iuran sekolah 200.000 mahal nyumbang, tapi anaknya jajan tiap hari 30.000. Mikir juga rakyatnya. Benar nggak? Mahal biaya sekolah, mahal biaya jajan. Ya kadang mahal biaya sekolah, mahal biaya jajan. Mahal biaya jajan padahal sekolah tuh mendidik anak-anak untuk tidak jajan.
Karena sekolah itu pendidikan, membentuk karakter. Gimana karakternya terbentuk kalau tiap hari ngabisin duit orang tuanya? Berarti dia tidak sekolah, berarti dia tidak berpendidikan, tidak punya karakter. Itu yang harus dirubah. Makanya di sekolah bawa bekal dari rumah, nanti negara ikut subsidi gizinya, satuin pendapatan orang tua dengan sumbangan negara. 10.000 sama 10.000, 20.000, anak-anakku punya gizi yang baik agar tinggi badannya 170 cm, berat badannya 57 kg, ntar jadi pemain bola Piala Dunia, agar kita tidak nunggu naturalisasi. Begitu. Oke? Sekarang naturalisasi dulu karena lama nunggu proses untuk masuk Piala Dunia. Begitu. Itu negara harus ngatur, ya harus ngatur pemimpinnya. Tegas, rakyat harus ada di manjanya, tapi harus ada di cepretnya. Persis pada anak-anak kita, ada waktunya dipangku, ada waktunya digendong, ada waktunya dituntun, dan ada waktunya dilepas. Nggak bisa dipangku terus, nggak bisa digendong terus, nanti anak kita tidak mandiri. Ada waktunya. Ini orang tua Indonesia banyak salah dalam pendidikan anak-anaknya. Nggak kawinin anak, kagak punya duit, pinjem bank keliling. Hidup tidak mampu, pakai prawedding segala. Pas prawedding sudah hamil 2 bulan. Gimana prawedding sudah 2 bulan? Ini kan nggak benar. Setelah itu anaknya hamil, bagian ibunya lagi. Anaknya ngelahirin, bagian ibunya lagi. Suaminya yang nunggangin, ibunya yang bayar. Goblok nggak itu? Goblok menantu. Kenapa? Kalau laki-laki menikahi perempuan, kamu harus siap dengan menjamin kehidupannya. Jangan pernah menikahi anak orang lain kalau engkau tidak mau menafkahi. Gak bisa. Jadilah laki-laki mandiri, laki-laki yang hebat. Terhormat seorang laki-laki membawa istrinya tinggal di petak daripada di istana mertua. Ngeraken. Ibu juga kalau punya menantu tanya, kamu sanggup nggak nafkahin anak saya? Kamu sanggup nggak biayain kelahirannya? Kamu sanggup nggak nyekolahin anaknya? Kagak sanggup, mundur. Gitu perempuan. Tapi susah ibu bilang mundur, anaknya udah hamil. Kan kejadiannya banyak. Kenapa ngomong begitu? Saya mah diri sendiri, nggak usah jauh-jauh. Pembantu saya begitu. Hajatan, pinjem duit, nanti dipotong tiap bulan. Saya nggak tega potongnya. Habis itu datang lagi, nangis lagi. Yang kemarin ditikahin pinjam duit, kemudian sekarang mau lahiran nggak mampu lagi bayar, pinjam lagi, potong lagi, nggak jadi lagi potongnya. Tapi saya secara pribadi nggak suka. Kenapa? Nggak boleh anak menyengsarakan ibunya. Nggak boleh seorang laki-laki lahirannya dibayarin oleh mertuanya yang janda, ditinggalin mati oleh bapaknya. Nggak boleh kamu. Mana harga dirimu? Laki-laki harus punya martabat dan harga diri, itulah laki-laki. Kalau nggak punya martabat dan harga diri, jangan jadi laki-laki. Pakai BH sama cangcut. Oke? Kenapa saya ngomong gini? Ini problem di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu banyak anak-anak muda menikah, kemudian punya anak, setelah itu ditinggalin, laki-lakinya kawin lagi, punya anak lagi, ninggalin lagi, kawin lagi, punya anak lagi. Di Bogor saya bertemu dengan orang yang menggugat suaminya udah kawin lagi sama orang Korea, udah kawin lagi, 3 kali kawin lagi, meninggalkan 6 anak. Gila kan? Untuk itu hati-hati ke depan. Lurah harus cek. Kalau ngawinin orang, dicek di mana rumahnya, di mana keluarganya, diperiksa kesehatannya, masuk ke lab, diperiksa darahnya. Untuk apa? Dia sehat atau enggak, berpenyakit atau enggak. Nanti dokternya ngomong, calon suamimu HIV. Kamu mau apa? Mundur. Sekarang yang HIV ketahuan enggak? Enggak. Surat keterangannya dari klinik, sehat padahal mah HIV. Kita nggak usah nyebutin kasusnya, tapi ini terjadi. Ketika HIV itu laki-lakinya kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Berapa penyebaran HIV dalam waktu 1 tahun itu?
Ini terjadi begini. Kenapa orang Indonesia kebiasaannya? Orang Indonesia, pejabat Indonesia baru ribut kalau ada bencana. Sebelum ada bencana, diam 1000 bahasa, tidak pernah punya perencanaan yang baik. Mengerti? Oke. Percaya? Punya semangat? Ingin jalan yang mulus? Ingin rumah rakyat miskinnya dibagusin? Ingin air bersih mengalir ke setiap rumah? Ingin sekolah-sekolah ditata dan tidak bayar? Ingin agar negara mengevaluasi bantuan sosial agar yang kaya tidak dapat lagi, agar yang miskin yang dapat, agar yang dapatnya tidak itu lagi? Ini harus dibenerin. Negara harus berbuat adil, masyarakat juga harus adil. Kalau yang merasa mampu jangan mau nerima bantuan karena kamu sikapnya miskin. Maka ke depan penerima bantuan sosial akan saya bikin pang di setiap RT dan diumumin, inilah orang-orang yang mendapat bantuan, dia adalah manusia miskin di kota Bekasi. Begitu. Setuju? Oke. Siap? Oke.